Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6315-6318. Jurang Jiwa. Moreno Ying berbohong padamu, kata Agnes tiba-tiba. Dia bilang Zakarias adalah Dewa Abadi Agung tingkat 6, padahal sebenarnya dia tingkat 7. Aku tahu. Dev mengangguk. Rubah tua itu sejak awal tidak memiliki niat baik. Dia mengirimku untuk membunuh Zakarias bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menguji kekuatanku. Lalu mengapa Anda menyetujui permintaannya? Karena aku membutuhkan inti reinkarnasi, kata Dev. Apapun rencananya, selama aku membunuh Zakarias, dia tidak punya alasan untuk berkhianat. Jika dia berkhianat, Dev tersenyum, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Agnes tidak berbicara, dia hanya menatapnya. Pria ini terkadang bisa sangat menakutkan. Dia biasanya tampak sangat lembut, setia kepada teman-temannya, dan memiliki belas kasihan yang besar terhadap yang lemah. Namun begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia menjadi kejam, tegas, dan tidak beradab. Mungkin inilah alasan mengapa dia bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali ke kerajaan bulan hitam dulu. Setelah kau pulih, kita akan pergi mengambil api penuntun jiwa, kata Agnes. Dev mengangguk dan mengikuti Agnes kembali ke kerajaan bulan hitam. Kabar bahwa Dev telah membunuh Zakarias menyebar ke seluruh surga ke-15 pada hari itu juga. Semua orang terkejut. Zakarias, wakil kepala Aula Pengadilan Dewa, seorang Dewa Abadi Agung tingkat 7, telah berkuasa di surga ke-15 selama 5.000 tahun, dan tidak seorang pun pernah berani menantangnya. Sekarang, dia sudah tewas. Dia tewas dalam satu gerakan oleh seorang kultivator manusia di puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati. Ketika O'Connell Feng menerima pesan dari aliansi kultivator lepas, dia sedang minum teh. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Apa yang kau katakan? Dev membunuh Zakarias. Itu benar sekali. Lebih dari selusin orang menyaksikannya di Gunung Petir Surgawi. O'Connell terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Orang ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Ketika Wolfgang dari suku serigala-serigala surgawi menerima pesan itu, dia sedang melatih anak buahnya. Dia meletakkan kapak perangnya, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Hebat sekali, Dev. Aku sudah mengincar si bajingan tua Zakarias itu sejak lama. Syukurlah dia sudah modar. Ketika Moreno Ying menerima pesan di istana bayangan klan iblis, dia sedang duduk di singgasana dengan mata tertutup, beristirahat. Dia membuka matanya, cahaya kompleks berkelebat di dalamnya. Zakarias, apakah dia sudah mati? Mati. Dibunuh oleh Dev dalam satu gerakan. Moreno Ying terdiam lama, lalu tersenyum. Senyum itu mengandung rasa senang, kekaguman, dan sedikit kekhawatiran. Dev memang hebat, gumamnya. Dia bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Dia berdiri dan berjalan ke bagian terdalam dari jurang bayangan. Di sana terdapat sebuah ruangan rahasia, tempat harta paling berharga dari istana bayangan klan iblis, inti reinkarnasi, diabadikan. Itu adalah sebuah mutiara seukuran kepalan tangan, berwarna hitam pekat, dengan pola perak yang mengalir di permukaannya, seperti sungai yang berkelok-kelok. Mutiara tersebut mengandung kekuatan reinkarnasi dan merupakan kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. Moreno Ying mengambil inti reinkarnasi dari ruangan rahasia dan memegangnya di telapak tangannya. Dev, aku harap kita tidak akan menjadi musuh di masa depan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Keesokan harinya, Moreno Ying secara pribadi mengantarkan inti reinkarnasi ke kerajaan bulan hitam. Dia berdiri di gerbang kota, memandang kota kuno bawah tanah yang bobrok itu, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Klan hantu, ras yang dulunya berjaya, kini hanya tersisa segelintir orang. Dev keluar dari kota kuno dan menerima inti reinkarnasi. Wajahnya masih agak pucat, tetapi sebagian besar lukanya sudah sembuh. Terima kasih. Moreno Ying menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Kau pantas mendapatkannya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, Zakarias telah mati, tetapi Aula Penghakiman Dewa tidak akan membiarkan ini begitu saja. Yang mulia Penghakiman Dewa adalah orang yang pendendam. Kamu harus berhati-hati. Dev mengangguk, saya tahu. Moreno Ying berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Dev, jika kau membutuhkan bantuan di masa mendatang, kau bisa datang ke jurang bayangan untuk menemuiku. Gerbang istana bayangan akan selalu terbuka untukmu. Lalu dia pergi. Dev berdiri di gerbang kota, menyaksikan sosoknya menghilang ke dalam kabut hitam, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Apa maksudnya?
Agnes berjalan ke sisinya. Untuk memenangkan hatiku, kata Dev. Dia melihat kekuatanku dan ingin membawaku ke pihaknya. Apakah kamu akan pergi? Dev menggelengkan kepalanya, tidak. Aku bukan pisau siapapun. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kota kuno itu. Di belakangnya, Kuei Tiun dan Siren berdiri di pintu masuk aula dewan, memandang inti reinkarnasi di tangannya, mata mereka dipenuhi air mata kegembiraan. Satu barang. Ada dua barang lagi. Api penuntun jiwa bersemayam di suku serigala surgawi. Lentera dunia bawah berada di aula penghakiman dewa. Dev mengangkat kepalanya, memandang kabut hitam dan cahaya bulan di atas. Besok, kita akan pergi ke suku serigala surgawi. Agnes mengangguk. Siren membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata, hati-hati. Dev tersenyum, berbalik, dan berjalan masuk ke aula batu. Lucy kecil berlari keluar dari aula batu dan menerjang ke pelukannya. Paman Chen, kau sudah kembali. Apa kau membawakan sesuatu yang enak untukku? Dev mengeluarkan sepotong kristal api surgawi dari cincin penyimpanannya. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan dan telah dipoles oleh api kekacauan miliknya. Permukaannya sehalus cermin dan memancarkan cahaya hangat. Ini, ambillah. Mainkanlah. Lucy kecil mengambil kristal itu, matanya bersinar seperti bintang. Cantik sekali. Terima kasih, Paman Chen. Dev menepuk kepalanya dan menggendongnya ke aula batu. Di belakang, cahaya bulan menyinari reruntuhan kota kuno, mengubah segalanya menjadi warna abu-abu keperakan. Aula penghakiman dewa, aula utama. Sang arbiter duduk di singgasana emasnya yang tinggi, wajahnya muram seperti langit sebelum badai. Dia tidak melepaskan tekanan apapun, tetapi udara di seluruh aula terasa membeku, sehingga sulit untuk bernapas. Di tengah aula utama, lebih dari selusin kultivator dewa sedang berlutut. Mereka berpakaian compang camping dan dipenuhi luka. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari gunung petir surgawi. Segel es 1000 mil milik Agnes hanya menjebak mereka kurang dari 1 jam sebelum kristal es itu hancur berkeping-keping. Namun Dev dan Agnes sudah pergi, jadi mereka hanya bisa kembali ke aula penghakiman dewa. Zakarias telah meninggal. Suara yang mulia penghakiman terdengar tenang, sangat tenang hingga membuat bulu kuduk merinding. Kultivator alam abadi agung tingkat 4 yang berlutut di depan gemetar seluruh tubuhnya, dahinya menempel erat ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Ya, Tuan Aula. Dia terbunuh dalam satu gerakan oleh Dev. Aula utama benar-benar sunyi. Zakarias, seorang dewa abadi agung tingkat 7, adalah wakil kepala aula penghakiman dewa. Dia telah berkuasa dan mendominasi di surga ke-15 selama 5000 tahun, dan tidak seorang pun pernah berani menantangnya. Sekarang, dia sudah mati. Tewas dalam satu gerakan oleh seorang kultivator manusia di puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati. Arbiter itu terdiam cukup lama. Lalu dia tersenyum. Senyum itu samar, sangat samar hingga hampir tak terlihat, tetapi semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga puncak kepala mereka. Bagus sekali, Dev. Suaranya tetap tenang. Hebat sekali, Moreno. Ia bangkit dan turun dari singgasana. Jubah emasnya terseret di lantai, berdesir lembut. Dia berjalan menghampiri sekitar selusin kultivator itu dan menatap mereka dari atas. Kau melihat dia membunuh, tapi kau tidak ikut campur. Tuan Aula, kami telah bergerak. Tetapi kaki tangan Dev, seorang wanita berbaju putih, membekukan kami semua dengan teknik berbasis es, kami. Sebelum beliau selesai berbicara, hakim itu mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Tubuh kultivator itu hancur seolah-olah oleh tangan raksasa tak terlihat, seketika berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah memenuhi udara, jatuh ke para kultivator di sekitarnya dan mewarnai mereka dengan warna merah. Tak seorang pun berani bergerak, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Zakarias sudah mati, tetapi kau masih hidup. Suara hakim tetap tenang, ini adalah kehormatan bagimu. Dan saya tidak suka melihat hal yang tidak bermutu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke singgasana. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, setiap kekuatan di surga ke-15 yang berani bekerja sama dengan Dev adalah musuh aula penghakiman dewa. Bunuh tanpa ampun. Bunuh Dev di tempat. Kepalanya bernilai sebuah artefak dewa. Baik. Jawab para kultivator dewa di aula itu serempak. Sang arbiter memejamkan matanya dan bersandar di singgasananya. Moreno Ying, kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau menggunakan orang lain untuk membunuhmu. Gumamnya. Setelah aku berurusan dengan Dev, kau akan menjadi yang berikutnya. Dekrit dari aula penghakiman dewa menyebar ke seluruh surga ke-15 pada hari itu juga. Setelah menerima kabar tersebut, O'Connell terdiam untuk waktu yang lama.
Kemudian, ia membakar isi surat larangan itu dan berkata kepada murid-muridnya, kita tidak tahu apa-apa tentang masalah Dev. Tidak ada yang bertanya kepada kita tentang hal itu. Setelah menerima kabar tersebut, Wolf Fang dari suku serigala surgawi manusia binatang mencibir, apa itu aula penghakiman dewa? Beraninya mereka ikut campur dalam urusan suku serigala surgawiku. Dia merobek dekrit itu hingga berkeping-keping. Setelah menerima pesan tersebut, Moreno Ying, dari Istana Bayangan Klan Iblis, hanya tersenyum. Dia berkata kepada Shadow Knifa, yang mulia penghakiman sedang terburu-buru. Ketika dia terburu-buru, dia membuat kesalahan. Sementara itu, faksi-faksi yang lebih kecil mendapati diri mereka dalam dilema. Mereka tidak berani menyinggung aula penghakiman dewa, maupun Dev, monster yang membunuh seorang dewa abadi agung tingkat 7 dalam satu gerakan. Dalam sekejap, arus bawah dari surga ke-15 melonjak, bahkan lebih dahsyat daripada nyala api dari lubang api surgawi. Ruang Dewan Kerajaan Bulan Hitam. Ekspresi Kuei Tiun bahkan lebih serius dari sebelumnya. Dia meletakkan dekrit dari aula pengadilan dewa di atas meja dan menatap Dev. Tuan Chen, aula pengadilan dewa telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Anda. Selain itu, mereka telah memperingatkan semua pihak untuk tidak bekerja sama dengan Anda. Dev mengambil surat larangan itu, meliriknya, dan tidak mengatakan apapun. Suku Serigala Surgawi. Kuei Tiun ragu sejenak, meskipun mereka tidak secara terang-terangan mengabaikan larangan aula penghakiman dewa, api penuntun jiwa adalah harta mereka yang paling berharga. Dalam situasi saat ini, mereka mungkin tidak bersedia meminjamkannya. Dev meletakkan kembali larangan itu di atas meja dan berdiri. Aku akan pergi melihatnya. Siren berjalan mendekat dan menarik lengan bajunya, cederamu belum sembuh sepenuhnya. Dev tersenyum dan berkata, aku hampir pulih sepenuhnya. Lagi pula, kali aku tidak akan bertarung, aku akan bernegosiasi. Tidak akan ada bahaya. Siren menggigit bibirnya dan tidak melepaskannya. Kamu selalu mengatakan itu. Dev menatap matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji padamu, aku pasti akan kembali. Siren terdiam sejenak sebelum akhirnya melepaskan tangannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Dev mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang dewan. Agnes mengikuti di belakangnya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menuju arah suku serigala surga manusia binatang. Suku serigala surgawi terletak di bagian utara pegunungan hitam dunia bawah, di dataran luas yang tandus. Tidak ada tembok kota, tidak ada istana, hanya tenda-tenda dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kulit binatang, tersebar di tanah tandus seperti gugusan jamur putih. Para manusia binatang tidak menyukai kemewahan. Arsitektur mereka sederhana dan praktis. Namun kesederhanaan bukan berarti kelemahan. Suku serigala surgawi mampu bertahan selama puluhan ribu tahun di surga ke-15 bukan karena tembok kotanya, tetapi karena kekuatannya. Dev dan Agnes mendarat di depan kamp suku serigala surgawi. Beberapa prajurit manusia binatang mendekat, memegang kapak dan tombak tulang, mengamati mereka dengan waspada. Siapakah kalian? Dev Chen, aku datang untuk menemui pemimpinmu. Ekspresi para prajurit manusia binatang berubah secara bersamaan. Nama Dev menjadi berita utama di surga ke-15 selama 2 hari terakhir ini. Kisah tentang melukai Jami dengan parah hanya dengan satu pukulan di lubang api surgawi dan membunuh Zakarias dengan satu gerakan di Gunung Guntur Surgawi telah lama dikenal oleh suku serigala surgawi. Kumohon tunggu sebentar. Seorang prajurit manusia binatang berbalik dan berlari ke dalam perkemahan. Sesaat kemudian, seorang pria orc bertubuh kekar muncul dari perkemahan. Ia mengenakan jubah kulit serigala dan memiliki 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Ia adalah Wolf Fang, seorang jenderal terkenal dari suku serigala surgawi. Saudara Taois Chen. Wolf Fang melangkah mendekat, menyatukan kedua tangannya sebagai salam, sudah lama tidak bertemu. Pemimpin mendengar Anda ada di sini dan secara khusus mengutus saya untuk menyapa Anda. Dev membalas salam itu dengan menyatukan kedua tangannya, terima kasih atas bantuan Anda. Wolf Fang memimpin Dev dan Agnes melewati perkemahan dan menuju tenda besar di tengahnya. Di sepanjang jalan, para prajurit orc berhenti dan memandang Dev dengan campuran kompleks antara kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit keinginan untuk bertarung. Saudara Taois Dev, apakah Anda membunuh Zakarias? Tanya Wolf Fang tiba-tiba. Mata Wolf Fang berbinar, hebat. Aku sudah lama mengincar bajingan tua itu. Dia seenaknya berkeliaran di wilayah suku serigala surgawi hanya karena aula pengadilan dewa mendukungnya. Jika bukan karena pemimpin suku menghentikanku, aku pasti sudah melawannya sejak lama. Dev tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Mengingat kekuatan Wolf Fang, dia mungkin akan terbunuh oleh Zakarias dalam satu gerakan. Tenda utamanya sangat besar, cukup untuk menampung 100 orang.
Penutup tenda itu terbuat dari kulit binatang, disulam dengan kepala serigala emas besar, yang merupakan totem suku Sirius. Wolfgang mengangkat tirai, "Saudara Taoist Chen, silakan." Dev memasuki tenda. Tenda itu perabotannya sederhana, dengan karpet tebal dari kulit binatang di lantai dan anglo besar di tengahnya, dengan api yang berkobar di dalamnya. Di belakang anglo duduk seorang lelaki tua. Rambutnya beruban dan wajahnya tampak tua, tetapi ia masih sangat tegap. Matanya berwarna coklat gelap, dan pupilnya tampak menyala-nyala. Dia dikelilingi oleh aura samar kekuatan garis keturunan, yang meskipun terkendali, tetap menimbulkan rasa penindasan. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-8 alam abadi agung. Great Wolf, pemimpin suku Sirius. Dev berjalan ke Anglo, berhenti, dan menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pemimpin Great Wolf, aku sudah lama mengagumimu. Great Wolf menatapnya dan terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum. Senyum itu tulus, seperti angin di tanah tandus. Dev, kau lebih muda dari yang kubayangkan. Dia berdiri, berjalan menghampiri Dev, dan menatapnya dari atas ke bawah. Puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati, membunuh Zakarias, peringkat ke-7 alam abadi agung, dalam satu gerakan. Hebat sekali, kau punya kemampuan. Dev tersenyum dan berkata, aku hanya beruntung. Great Wolf tertawa terbahak-bahak, keberuntungan. Zakarias telah mengkultivasi teknik petir selama ribuan tahun. Kau pikir keberuntungan saja cukup untuk membunuhnya? Jangan meremehkannya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya, memberi isyarat agar Dev duduk. Katakan, apa yang membawamu kemari? Dev tidak duduk. Dia berdiri di sana, menatap Great Wolf, dan berkata, aku datang untuk mengambil api penuntun jiwa. Tenda itu menjadi sunyi. Ekspresi Wolfgang berubah. Senyum Great Wolf membeku. Api penuntun jiwa adalah harta paling berharga dari klan serigala surgawiku, kata Great Wolf dengan suara berat. Kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja? Dev menatapnya, suaranya tenang. Aku tahu. Itulah mengapa aku rela menukarkan sesuatu untuk itu. Apa itu? Kamu mau apa? Great Wolf terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dev, bukan berarti aku tidak mau memberikannya padamu. Api penuntun jiwa. Tidak bisa digunakan sekarang. Dev sedikit mengerutkan kening, mengapa? Great Wolf berdiri, berjalan ke bagian belakang tenda, dan mengangkat tirai. Mari ikut saya. Di balik tirai terdapat sebuah tenda kecil, jauh lebih kecil daripada tenda utama di luar, tetapi didekorasi dengan lebih indah. Di tengah tenda terdapat ranjang batu, dan di atas ranjang batu itu terbaring seorang lelaki tua. Pria tua itu bahkan lebih tua dari Great Wolf, dengan rambut yang sepenuhnya putih dan wajah yang dipenuhi kerutan, seperti selembar kertas kusut. Matanya terpejam, dan napasnya sangat lemah sehingga hampir tak terdengar. Nyala api keemasan yang samar mengelilinginya. Itu adalah nyala api penuntun jiwa. Nyala api itu kecil, hanya sebesar kepalan tangan, dan melayang di atas dada lelaki tua itu, berputar perlahan. Warnanya keemasan, tetapi bukan keemasan yang menyilaukan. Melainkan keemasan yang hangat dan lembut, seperti cahaya senja dari matahari terbenam. Ini ayahku. Suara Great Wolf rendah, dengan sedikit isak tangis, pemimpin suku serigala surgawi sebelumnya. 300 tahun yang lalu, dia terluka parah dalam pertempuran melawan Aula Penghakiman Dewa, dan jiwanya rusak, membuatnya koma sejak saat itu. Api penuntun jiwa dapat menyehatkan jiwa, dan selama 300 tahun, itu adalah satu-satunya hal yang membuat ayahku tetap hidup. Dia menatap Dev dengan tatapan memohon di matanya. Dev, jika kau mengambil api penuntun jiwa, ayahku akan langsung hancur. Bukannya aku tidak mau memberikannya padamu, hanya saja, aku tidak bisa memberikannya padamu. Dev terdiam sejenak, lalu berjalan ke tempat tidur batu dan menatap lelaki tua itu. Dia bisa merasakan bahwa semangat lelaki tua itu memang sangat lemah sehingga bisa lenyap kapan saja. Cahaya keemasan dari api penuntun jiwa menyelimuti jiwanya, seperti selaput tipis pelindung, mengikat jiwanya di dalam tubuhnya. Apakah ada cara lain? Tanya Dev. Mata Great Wolf berbinar. Ya. Kitab-kitab kuno mencatat sejenis tumbuhan abadi yang disebut rumput pengumpul jiwa, yang dapat dimurnikan menjadi pil pengumpul jiwa. Jika ayahku dapat meminum pil pengumpul jiwa, jiwanya dapat diperbaiki dan dia tidak lagi membutuhkan nutrisi dari api penuntun jiwa. Di manakah rumput pengumpul jiwa? Tanya Dev. Ekspresi Great Wolf berubah serius. Di wilayah Aula Penghakiman Dewa, terdapat ngarai bernama Jurang Jiwa, yang dipenuhi berbagai macam tumbuhan spiritual. Rumput pengumpul jiwa tumbuh di bagian terdalam jurang jiwa. Tempat ini dijaga ketat oleh para dewa, dan kultivator di bawah peringkat keempat dewa abadi agung tidak dapat memasukinya. Sekalipun kau berhasil masuk ke dalam, akan sangat sulit untuk mengumpulkan rumput pengumpul jiwa.
Ada batasan yang ditetapkan oleh para dewa, dan binatang roh penjaga di sana. Lagi pula, dia berhenti sejenak, sekalipun kau berhasil mengumpulkan rumput pengumpul jiwa, tak seorang pun dari kami di suku Serigala Langit dapat memurnikan pil pengumpul jiwa. Memurnikan pil membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi, dan kami, manusia binatang, tidak pandai dalam hal itu. Dev terdiam sejenak. Aku akan pergi mengambilnya. Great Wolf terkejut, apa? Aku akan pergi mengumpulkan rumput pengumpul jiwa, kata Dev, lalu memurnikannya menjadi pil pengumpul jiwa. Aku bisa memurnikan pil. Dev memiliki kuali Senong, yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Terlebih lagi, keterampilan alkimia Dev cukup maju. Mata Great Wolf membelalak, Dev, itu wilayah aula penghakiman dewa. Kau membunuh Zakarias, dan aula penghakiman dewa pasti ingin mencabik-cabikmu. Jika kau pergi ke wilayah mereka sekarang, bukankah kau hanya berjalan ke dalam perangkap? Dev tersenyum dan berkata, justru karena itulah mereka tidak menyangka aku akan datang ke sana. Dia menoleh dan memandang lelaki tua yang terbaring di ranjang batu itu. Api penuntun jiwa berkaitan dengan hidup dan mati puluhan ribu jiwa hantu. Aku tidak bisa menolak untuk pergi hanya karena aku takut mati. Great Wolf menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia membungkuk dalam-dalam. Dev, jika kau bisa menghidupkan kembali ayahku, aku akan menyerahkan api penuntun jiwa kepadamu secara pribadi. Tidak hanya itu, klan Tianlang berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan klan Serigala Surgawi. Dev membantunya berdiri, tidak perlu formalitas. Katakan padaku lokasi jurang jiwa. Great Wolf mengangguk dan memberitahu Dev lokasi jurang jiwa. Jurang jiwa terletak di sisi tenggara pegunungan hitam dunia bawah, dalam lingkup pengaruh aula penghakiman dewa. Itu adalah ngarai yang panjang dan sempit dengan tebing-tebing menjulang di kedua sisinya. Dasar lembah diselimuti kabut tebal sepanjang tahun, dan sinar matahari tidak dapat menembusnya. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam tanaman spiritual, menjadikannya gudang harta karun obat-obatan spiritual langka di surga ke-15 dari alam surgawi. Aula penghakiman dewa telah mengerahkan pasukan besar di sini, sepenuhnya mengepung jurang jiwa. Hanya anggota inti aula pengadilan dewa yang diizinkan masuk. Dev dan Agnes mendarat 100 mil jauhnya dari jurang jiwa. Tunggu aku di sini, kata Dev. Agnes mengerutkan kening, apakah aku harus menunggu sendirian lagi? Ada batasan dewa di jurang jiwa. Kekuatan dewa esmu terlalu mencolok dan mudah ditemukan. Kekuatan kekacauanku dapat menyembunyikan auraku, menjadikannya yang paling cocok untuk hal semacam ini. Agnes terdiam sejenak, lalu mengangguk. Hati-hati. Dev tersenyum, berbalik, dan terbang menuju jurang jiwa. Di pintu masuk jurang jiwa, terdapat dua tim kultivator dewa, yang semuanya berada di antara tingkatan kedua dan ketiga alam abadi agung. Mereka berdiri tegak, mengenakan baju zirah emas dan memegang tombak. Sebuah layar cahaya keemasan juga dipasang di pintu masuk, yang menghalangi cahaya dewa dari aula penghakiman dewa. Siapapun yang masuk tanpa izin akan memicu alarm. Dev tidak masuk melalui pintu masuk. Dia berputar ke sisi lain ngarai dan menuruni tebing. Tepian sungai di sini curam dan terjal, ditutupi lumut dan tanaman rambat, sehingga licin dan sulit dilewati. Namun, kekuatan kekacauan Dev beredar di dalam tubuhnya, sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia seperti kadal, merayap diam-diam menuruni tebing. Kabut semakin tebal, dan jarak pandang semakin berkurang. Dev memperluas indera ilahinya, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar pembatasan telah dipasang di ngarai itu, beberapa bersifat menyerang, beberapa menjebak, dan beberapa berfungsi sebagai peringatan. Masing-masing keterbatasan ini sudah cukup untuk menyebabkan penderitaan luar biasa bagi para kultivator alam abadi agung. Namun, kekuatan kekacauan Dev mampu menekan semua kekuatan lainnya. Dia memusatkan kekuatan kekacauan di ujung jarinya, dengan lembut menyentuh tepi penghalang, dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Batas-batas itu runtuh tanpa suara di hadapannya seperti istana pasir. Lapisan pembatasan pertama adalah pembatasan alarm. Setelah diaktifkan, semua penjaga jurang jiwa akan mengetahui bahwa seseorang telah menyusup. Kekuatan kekacauan Dev bagaikan gunting tak terlihat, memotong benang-benang energi spiritual yang mengikatnya satu per satu. Cahaya pembatas berkedip beberapa kali, kemudian meredup, dan akhirnya padam sepenuhnya. Lapisan pembatasan kedua adalah pembatasan yang menjebak musuh. Setelah terpicu, orang yang terjebak akan terkurung dalam penjara cahaya keemasan, tidak dapat bergerak sedikit pun. Dev tidak memicu hal itu. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk membuka celah kecil di pembatas dan, seperti memasukkan benang ke dalam jarum, menyelinap masuk dengan diam-diam. Lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5.
Butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk akhirnya melewati semua rintangan dan mencapai dasar lembah. Kabut di dasar lembah sebenarnya lebih tipis daripada kabut di puncaknya. Dia dapat melihat bahwa tanah dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan spiritual, termasuk rumput api merah tua, teratai hati es biru, jamur awan ungu-ungu, dan janggut naga emas keemasan, semuanya memancarkan cahaya samar di tengah kabut tebal. Masing-masing ramuan spiritual ini tak ternilai harganya. Bahkan satu saja bisa dijual dengan harga selangit di luar sana. Namun Dev mengabaikan ramuan spiritual biasa itu. Dia langsung menuju ke bagian lembah yang paling dalam. Rumput pengumpul jiwa tumbuh di bagian terdalam jurang jiwa, dekat dinding batu besar. Penampilannya sangat istimewa. Seluruh bagiannya berwarna putih keperakan, dengan daun-daun ramping yang tampak seperti pedang perak kecil. Terdapat pola-pola halus pada bilah daunnya, seperti pembuluh darah atau meridian. Terdapat 7 helai daun secara keseluruhan, tersusun spiral, memanjang dari pangkal hingga ujung. Di bagian atasnya mekar bunga kecil berwarna biru pucat, dengan kelopak setipis sayap jangkrik dan benang sari keemasan yang memancarkan cahaya redup. Cahaya neon itu berkedip-kedip, seolah-olah sedang bernapas. Dev berjongkok dan mengamati dengan cermat. Akar rumput pengumpul jiwa tertanam di celah-celah dinding batu, dari mana merembes cairan berwarna putih keperakan, cairan jiwa, unik dari jurang jiwa, yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rumput pengumpul jiwa. Cairan jiwa sangatlah berharga, setetes saja bernilai puluhan ribu batu abadi, tetapi Dev sama sekali tidak mempedulikan hal itu saat ini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tepat saat ini, aura menakutkan muncul dari balik dinding batu. Aura itu seperti gunung yang menekan, seperti jurang dalam yang menatap ke bawah. Pupil mata Dev tiba-tiba menyempit, kekuatan kekacauannya otomatis aktif, dan cahaya ungu mengalir di sekujur tubuhnya, mengisolasi aura itu dari luar. Seekor makhluk roh raksasa muncul dari balik dinding batu. Tubuhnya sebesar gunung kecil, ditutupi sisik hitam, setiap sisiknya sebesar telapak tangan, dengan tepi tajam seperti pisau, memantulkan cahaya dingin di lembah yang gelap. Makhluk itu memiliki 2 tanduk melengkung di kepalanya, ujungnya tajam seperti jarum dan masih terdapat noda darah kering di atasnya. Matanya berwarna merah darah, dengan pupil vertikal, seperti mata ular atau pupil naga. Tungkainya setebal pilar, dan cakarnya memiliki 5 kuku tajam seperti pisau, masing-masing sepanjang 1 kaki, cukup untuk merobek kekuatan spiritual pelindung seorang ahli alam abadi agung. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam abadi agung. Binatang roh penjaga jurang jiwa, binatang bersisik hitam. Ia menatap Dev dari atas, mata merah darahnya tanpa emosi, hanya dipenuhi nafsu membara yang murni. 2 semburan udara putih panas keluar dari lubang hidungnya, membawa bau darah yang kuat dan menyengat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam, setiap giginya seperti belati, tersusun rapat. Lalu, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Suara gemuruh itu seperti guntur, dan seluruh ngarai bergetar. Batu-batu di tebing berguncang, kabut tebal terkoyak oleh gelombang suara, dan tumbuhan spiritual di tanah tertiup angin. Raungan itu mengandung serangan jiwa, yang berubah menjadi riak tak terlihat yang menerjang lautan kesadaran Dev. Kemanapun riak itu lewat, udara terdistorsi, dan bahkan cahaya pun mengalami pembiasan. Di dalam lautan kesadaran Dev, kitab suci emas agung sedikit bergetar. Cahaya keemasan memancar dari kitab suci emas agung, menyapu seluruh lautan kesadaran seperti gelombang pasang. Riak-riak jiwa ilahi yang tak terlihat itu bertabrakan dengan cahaya keemasan, seperti es dan salju bertemu dengan matahari yang terik, langsung menguap dan lenyap. Dev bahkan tidak berkedip. Secercah kegelisahan terpancar di mata makhluk bersisik hitam itu. Ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam pikiran manusia ini yang membuatnya takut. Serangan jiwanya cukup untuk membuat seorang dewa abadi agung tingkat 5 kehilangan kesadaran seketika, tetapi manusia ini bahkan tidak bergeming. Namun, dia tidak mundur. Ia adalah penjaga jurang jiwa, dan misinya adalah membunuh semua penyusup. Selama ribuan tahun, ia telah membunuh banyak sekali kultivator yang berani memasuki jurang jiwa, termasuk manusia, iblis, manusia binatang, dan monster. Tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup setelah terjebak dalam cakarnya. Ia menerkam Dev. Ia bergerak secepat kilat. Meskipun ukurannya sangat besar, ia bergerak dengan kelincahan yang menakjubkan. Ia mengambil 1 langkah dan melesat dari jarak 10 zang ke depan Dev. Cakar kanannya terangkat tinggi, dan kelima cakarnya yang tajam membentuk 5 goresan dingin di kegelapan sebelum menghantam kepala Dev. Kekuatan serangan cakar itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Bersambung.